Halo, sobat hebat semua. Ketemu lagi dengan saya Coach Himawan. Ya, hari ini kita lagi akan bahas update terbaru mengenai pajak ya. Jadi salah satu yang ingin saya bahas dan mungkin ini cukup urgent karena mungkin akan diimplementasikan bulan ini atau April sampai Mei. Ya, Mei April ini sudah mulai, yaitu mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu adanya penurunan tarif PPh badan. Pertanyaannya begini, ya dulu waktu saya sering memberikan seminar, kita sempat bahas ya teman-teman, sobat semua, bahwa dalam rangka Omnibus Law, sebenarnya penurunan tarif ini direncanakan baru mulai tahun 2021. Tapi mungkin karena keadaan yang luar biasa, karena kasus COVID-19 ini, maka pemerintah baru saja keluar, yaitu sekitar bulan akhir Mei tadi ya, keluar Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur penurunan tarif pajak penghasilan badan. Dari berapa? Dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Dan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan waktu itu banyak orang, terus gimana Pak implementasi penurunan ini terhadap cicilan? Nah, ini ya Anda bisa lihat di Siaran Pers ini, kita langsung aja ke situ. Ya, pertama, angsuran PPh 25 untuk masa pajak Maret yang disetorkan paling lambat 15 April 2020 sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya. Terus yang beda kapan? Yang beda adalah angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 yang disetorkan paling lambat 15 Mei 2020. Dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT tahunan 2019. Yaitu sudah mulai menggunakan tarif 22%. Jadi laba fiskal Anda pengali tarifnya bukan 25% lagi, tapi 22%. Kemudian Anda hitung berdasarkan tarif 22% itu. Ya, jadi cicilan Anda di bulan untuk masa April pasti terjadi penurunan. Ya, jadi begini. Ini semua biasa saja. Artinya mungkin kalau ini aturan sudah keluar, Anda ikutin. Banyak pertanyaan justru dari sobat semua. Pertama adalah, Pak, dalam keadaan yang luar biasa seperti sekarang ini, ya karena kasus COVID-19 ini, bagaimana jika setelah dihitung berdasarkan tarif 22% pun, karena pada masa pajak tahun 2020 ada kemungkinan terjadi penurunan omset yang luar biasa. Saya yakin memang ya sobat semua, tidak semua jenis usaha akan mengalami penurunan. Karena ya kalau kita lihat berdasarkan penerapan social distancing yang besar-besaran ini, beberapa jenis usaha seperti ekspedisi, mungkin penjualan bahan pokok ya seperti usaha retail bahan pokok, semuanya masih diperbolehkan buka. Tetapi memang banyak jenis usaha lain yang terdampak secara langsung. Dan jika omset Anda turun secara drastis untuk masa pajak tahun 2020, apa yang akan terjadi? Ya, konsekuensi logisnya akan terjadi lebih bayar. Biarpun Anda sudah mencicil dengan tarif pajak baru 22%. Nah, bagaimana hak Anda sebagai wajib pajak? Nah, ini kita menggunakan keputusan Dirjen Pajak yang sudah ada. Saya buka di sini. Kira-kira tindakan apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa menggunakan keputusan Dirjen Pajak yaitu Cap 537 PJ tahun 2000 tentang apa? Perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Jadi Cap ini baru berlaku jika memang terjadi hal-hal tertentu. Nah, dalam kasus seperti ini, menurut saya itu sangat bisa kita mengacu pada pasal 1 ayat 2. Hal-hal tertentu itu apa?
Ya, misalnya wajib pajak karena atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilannya tidak teratur, dan lain-lain. Nah, Anda baca yang nomor 6, yaitu terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Jadi keadaan usaha inilah yang saya ingin sampaikan, ini berkaitan dengan keadaan luar biasa karena COVID-19 ini yang akan menyebabkan laba usaha, bukan laba usaha, artinya omset Anda menurun dan otomatis berpengaruh kepada laba usaha Anda. Nah, dengan demikian CAP 537 ini bisa Anda jadikan dasar untuk apa? Untuk meminta kepada kantor pajak, dalam hal ini nanti ya, suratnya Anda tujukan ke Dirjen Pajak melalui KPP, untuk meminta keringanan cicilan PPh pasal 25. Nah, syaratnya apa? Nah, ini kita masuk ke pasal 7 ya. Yang lainnya nanti Anda bisa baca sendiri ya, tapi poin-poinnya aja yang paling penting. Di pasal 7 ini yang penting apa? Syaratnya. Anda bisa mengajukannya apabila sesudah 3 bulan atau berjalan atau lebih berjalannya satu masa pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan yang akan terhutang, jadi PPh terhutang Anda, untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terhutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25. Ya, kalau Anda memang dari hitungan itu masih di atas 75%, tentu Anda belum punya hak untuk mengajukan keringanan cicilan PPh 25. Yang kedua, salah satunya lagi adalah bahwa dalam pengajuan permohonan ini ya, harus Anda sertai dengan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terhutang berdasarkan penghasilan yang akan diterima atau yang Anda peroleh besarnya PPh penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa. Jadi Anda membuat pro forma lah ya, laporan kira-kira untuk bulan-bulan yang tersisa itu seperti apa. Nah, apabila nanti Anda sudah ajukan dan 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan ini, kantor pajak apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari wajib pajak yang dimaksud di pasal 1 dan 2, kantor atau KPP wajib pajak tersebut dianggap ya diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan untuk bulan-bulan yang tersisa. Jadi apabila dalam 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan ya, dan tidak Anda dapat surat penolakan, maka dianggap sudah diterima. Nah, pertanyaan terakhir, Anda tentu tanya, Pak, apakah ini pasti diterima? Nah, saya mau disclaimer ya, karena YouTube channel ini adalah YouTube yang bersifat edukasi, bisa memberi solusi berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab apakah pengajuan permohonan dari perusahaan saudara, perusahaan Bapak Ibu ya, dapat diterima. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ya. Jadi karena mungkin banyak pertimbangan lain dari KPP ya. Artinya keputusan diterima atau tidaknya pengajuan permohonan surat Anda sepenuhnya ada di pihak KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Oke, demikian dari saya untuk YouTube channel kali ini ya, untuk sesi kali ini. Kita akan update terus ya aturan-aturan yang sedang terjadi karena ini luar biasa, dan kemungkinan juga kalau Anda yang ingin ikut webinar saya, Anda bisa lihat nanti di link di description ya. Sampai ketemu sobat, salam hebat.